Sambil menunggu masuk waktunya Isya, marilah sebagaimana biasanya kita mendengarkan daripada nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Sulukul Murid. Sampai hati-hati kita ketika di dalam memanggil raja dari segala raja dan penguasa dari semua penguasa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, raja dari semua raja, penguasa dari semua penguasa. Artinya ketika kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam ibadahnya kita terlintas was-wasan, terlintas keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sekelumit atau terlintas kepentingan-kepentingan dunia di atas ibadah-ibadah kita. Hati-hati dengan itu semuanya, karena kita bisa terusir dari pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati daripada kita itu beribadah, kita itu memanggil Allah, berzikir kepada Allah, melakukan hal ini itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena kepentingan dunia. Hati-hati dengan itu semuanya, maka sesungguhnya kita tidak berada di dalam keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kalamnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalul a'mal." Allah enggak menerima, sungguhnya Allah enggak menerima amal seseorang walam takun bihi khalisan. Walam takun lahu khalisan, kecuali ada rasa ikhlas di dalam dirinya, ada keikhlasan. Kemudian wabtagha bihi wajha. Bukan hanya ikhlas, tapi ada ngarep gitu sama Allah. Ada rasa pengharapan. Ketika kita ibadah, bukan hanya disertai dengan ikhlas saja, tapi ada rasa kalau kita ngarep kepada Allah supaya ini ibadah diterima. Jadi bukan sekedar ikhlas, kemudian kita nggak ada harapan kepada Allah. Harus ada sholat kita, puasa kita, berharap kepada Allah. Ada rasa di dalam diri kita itu mengharapkan daripada penerimaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ngarep bahwasanya Allah itu terima daripada ibadahnya. Ada rasa ngarep-ngarepnya, mengharap bahwasanya Allah ampuni kita, berharap kepada Allah kabul hajat kita, berharap kepada Allah supaya ibadah kita semuanya diterima. Kemudian Nabi Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qamal abdu, apabila seorang berdiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mendirikan salat, ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhihi fa idza tafata ila waraihi, dengan harapan bahwasanya Allah itu ampunin dia, dengan harapan bahwasanya Allah itu terima daripada ibadahnya, ibadah salatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullahu taala ibnu Adam iltafatta. Jika ia berpaling, kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Maksudnya ketika kita menghadap kepada Allah, salat, baca Quran, zikir, istighosah, wirid, amalin amalan puasa, tapi kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, maksudnya seperti itu, menghadap kepadanya dengan wajah yang penuh dengan rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni, wahai anak Adam, atau orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ada orang berpaling, kamu ibadahnya atau lagi ibadah lalai gitu. Allah berfirman dalam hadis qudsi jatuhnya, ini dari hadis Nabi SAW, wahai anak cucu Adam, iltafatta ila man huwa khairun lahu minni, adakah yang lebih baik dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang berpaling kepada Allah, ada orang ibadah tapi mikirinnya dunia gitu. Ada orang nggak khusyuk, kepikirannya dunia, kepengennya dunia, maka ketika ibadah Allah mengatakan itu kepada kita. Adakah yang lebih baik dari saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih baik dari aku? Kemudian apabila fa innil tafattas saniyah, yang kedua berpaling lagi, yang kedua tuh ya, nggak fokus, nggak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nggak mau menjalankan ibadah kepada Allah, wa qala misla dzalik. Kemudian Allah ngomong yang kedua kalinya begitu lagi, ada yang lebih baik dari aku? Jadi nanya Allah kepada, ada yang lebih hebat dari aku? Ada yang lebih baik dari aku? Ada yang bisa mengabulkan semua hajat-hajat kita kecuali Allah? Bisakah kita lari dari dosa kita? Bisa kita lari dari selain bumi? Ya ada yang bisa. Kita punya dosa, punya kesalahan, mau ke planet Mars mau ke planet Merkurius mau ke planet Venus, tetap itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga kalinya dia berpaling, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal tafattas salisa a'radallahu anhu. Kalau udah ketiga kalinya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih dunia, mikirin ini itu, yang itu nggak ada kepentingannya sama sekali dalam agama, maka Allah berpaling dari Allah berpaling dari kita. Kalau kita mikirin dunia, kemudian menomorsatukan dunia, menjadikan dunia itu ada di hadapan diri kita, sehingga kita tinggalin ibadah-ibadah, tinggalin majelis-majelis bersama para ulama, maka Allah berpaling dari dia. Itulah makanya kita berupaya untuk selalu dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dikuasai kehidupan kita oleh syaitan. Kenapa? Kalau udah dikuasain, dia sendiri ngeledekin kita dengan kata-kata tadi, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Taubat, kita disuruh taubat sama saya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan kita hamba Allah yang selalu benar, Allah yang benar punya hasanah, wabillahi taufiq hasanah bin ada benar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.